Nah, kita masuk ke tema kita pada kesempatan pagi hari ini, pindah dan datang penduduk. Kenapa kita mengangkat tema pindah dan datang penduduk pada kesempatan ini? Apa yang harus yang benar-benar diperhatikan dalam pindah dan datang penduduk ini? Banyak penduduk yang tinggal di suatu wilayah namun masih memiliki KTP wilayah lain. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas domisili yang kita anut di peraturan kita gitu. Kemudian banyak penduduk yang tidak melaporkan kepindahannya di daerah asal, sehingga pada saat pindah tidak memiliki surat keterangan pindah. Ya, kemudian memberikan kepastian atas kepemilikan dokumen kartu keluarga dan KTPL sesuai dengan domisili atau tempat tinggal penduduknya. Kemudian mencegah kepemilikan KTPL ganda, karena ketika KTPL ganda maka penduduk itu dianggap tidak bisa melakukan administrasi apapun gitu, karena NIK-nya harus ditunggalkan. Ganda dalam arti kata dua ya, NIK, sifatnya dua. Ya, satu orang memiliki dua NIK. Dua NIK. Ya. Kemudian pemerintah atau pemerintah daerah memerlukan data penduduk yang valid. Nah, salah satunya ya tidak adanya data yang ganda, gitu, menunggalkan data itu yang direkam dalam database kependudukan. Kemudian database kependudukan tersebut yang valid itu bermanfaat untuk perumusan kebijakan, kemudian perencanaan pembangunan pelayanan publik oleh sektor lain dan lain-lain lagi. Masih banyak lagi yang menjadi sebab kenapa ini perlu dicatatkan. Ini perlu disampaikan juga, iya. Gitu ya. Poin utama tadi sih yang sering kita temui gitu ya. Banyak penduduk yang tinggal di suatu wilayah namun masih memiliki KTP wilayah lain. Iya. Jadi dia berdomisili atau mencari pekerjaan atau bekerja gitu ya bertahun-tahun di suatu kabupaten, tapi ternyata KTP-nya atau NIK-nya itu masih di tempat orang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Berarti hal ini tidak sesuai dengan asas domisilinya gitu ya. Artinya ini perlu dilakukan pindah penduduk berarti. Iya. Dia harus mendaftarkan pindah penduduk, atau kita yang misalnya dari Dukcapil itu sendiri yang mencatat itu berdasarkan pelaporan. Kalau masyarakat itu pindah, karena kan kita tidak tahu mereka pindah secara fisiknya ya, badannya maksudnya. Tapi kalau mereka melapor, maka kita akan tahu dan kita harus mencatatkan itu. Kalau seandainya mereka tidak melapor, artinya itu akan terjadi selama bertahun-tahun. Dan kita juga tidak tahu, tapi ketika suatu saat beliau itu butuh dengan datanya, pasti akan membutuhkan ya, butuh dengan datanya, maka mereka akan ke Dukcapil. Nah, dari situ kita tahu. Kemudian kita cek database yang dimiliki, yang dipegang sekarang, kita cek kalau memang masih di wilayah yang lain, maka kita bantu pindah. Makanya pindah di sini kita tidak hanya pindah offline saja, tapi kita juga ada online sekarang. Oke. Nah, kita membahasnya masalah yang online dulu nih. Kalau yang online ini kita menggunakan Sidatoku pastinya, udah pasti gitu ya. Nah, ini gimana nih mekanismenya? Kalau pindah secara online ya lewat Sidatoku, berarti pengajuannya dari desa atau mandiri juga bisa, dengan melampiran syaratnya, formulir F103, melampiran KK juga, itu aja. Kalau lewat Sidatoku itu di-upload ke dalam aplikasinya. Yang mau upload itu boleh dari desa atau bisa pribadi. Ini sebenarnya ada dasar hukumnya nggak sih yang mengatur tentang pindah datang penduduk ini, Ibu Maya tuh? Mungkin silakan. Setiap yang kita lakukan pasti harus ada dasar untuk melakukannya. Baik. Dalam hal ini tentu saja yang dilihat dasarnya berdasarkan dasar hukumnya gitu. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, kita perlu sinkronisasi itu gitu. Baik. Kemudian yang ketiga di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tadi. Kemudian PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
Kemudian dalam Perpres juga diatur pada Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian dalam Permendagri nomor 7 tahun 2019 juga tentang pelayanan administrasi kependudukan yang itu secara daring. Nah, kemudian Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tadi tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian yang terakhir pada Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan itu sendiri. Nah, ini apa sih klasifikasi perpindahan penduduk itu? Ada nggak klasifikasi sendiri gitu dari Ibu Mai, mungkin dari Dukcapil sendiri? Itu kita dibagi ke dalam 5 kategori, Mbak. Yang pertama pindah dalam satu desa antar kelurahan, kemudian antar desa dalam satu kecamatan, kemudian antar kecamatan dalam satu kabupaten, kemudian antar kabupaten dalam satu provinsi, dan antar provinsi dalam wilayah NKRI. Ini yang pindah dalam lingkup wilayah NKRI. Ini untuk Ibu Mayato sendiri nih selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk gitu ya, mengenai pindah dan juga datang penduduk. Harapannya ke depannya ini khususnya untuk masyarakat Kayong Utara. Harapan kami kepada masyarakat sebaiknya ketika ingin pindah dari kabupaten satu ke kabupaten lain, sebaiknya tetap melapor ya, karena memang seperti yang tadi kita bilang, salah satu latar belakang kenapa ini mesti dicatatkan, ini mesti dilaporkan, karena memang berpengaruh sekali dengan kebijakan pemerintah gitu ya, berpengaruh sekali dengan kebijakan pemerintah untuk pindah masyarakat ini. Kemudian harapan kami juga karena di Kayong Utara kita sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk mengurus pindah. Salah satunya adalah dengan aplikasi Sidatoku dan juga e-office itu. Kami harap masyarakat bisa lebih semangatlah melengkapi berkas gitu ya, karena kecepatan pelayanan itu juga bergantung kepada berkas itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar ketika pengajuan itu lama direspon, karena memang kita pertama kali berdasarkan jaringan. Kemudian kalau yang e-office itu kan menunggu balasan atau konfirmasi dari capil yang kita tuju. Kadang dari capil yang kita tuju juga tidak serta-merta langsung merespon apa yang kita sampaikan ke mereka, karena mereka pun yang diuruskan juga banyak, bukan hanya data yang kita minta dari daerah kita. Jadi mohon bersabar, kemudian lengkapi berkasnya, dan yang pertama tadi adalah tetap melapor. Itu harapan kami ya. Ada target gitu, target tertentu ke depannya, atau ada wacana atau rencana ke depannya dari pindah dan datang penduduk ini? Kalau wacana yang pertama seperti yang Mbak Iva sebutkan, kita tetap sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu memahamkan apakah memang masyarakat belum paham bahwa ada aplikasi atau ada yang bisa dilakukan oleh Dukcapil membantu masyarakat, misalnya yang kayak tadi e-office itu. Kemudian terkadang ada juga masyarakat yang sebenarnya udah tahu kita punya aplikasi itu atau kita punya fasilitas dibantu itu, tapi mereka takut, kemudian mereka khawatir atau apa begitu. Jadi kita pahamkan itu, kita berikan semangat ke masyarakat bahwa Dukcapil memberikan pelayanan untuk khususnya pindah datang ini dengan berbagai inovasi itu. Silakan datang bertanya, dan satu hal yang penting, pelayanan kita tidak memungut biaya, gratis. Semua pelayanan kita gratis gitu. Itu yang perlu dipahami. Lagi kita tekankan kata gratisnya gitu ya. Itu penting. Nah, Ibu Yeni Anita, mungkin ada tambahan, silakan Ibu. Pindah datang ini, jika mereka sudah mengantungi atau memiliki surat pindah itu, langsunglah datang ke Capil untuk melakukan kepindahannya itu, karena SKPNU itu berlakunya cuma 100 hari aja. 100 hari? Kurang lebih 3 bulanan gitu. Jadi kalau misalnya lewat dari itu, mereka harus minta pindah ulang lagi. Pindah ulang lagi gitu ya.